lain. Kapolri pun nggak bisa menghentikan itu. Karena penyidik mempunyai hak independen. Apalagi pengacara, apa mau bisa menghentikan penyidikan? Nggak punya kewenangan kamu. Jangankan kamu, institusi langsung pun tidak bisa. Kabareskrim tidak bisa. Kapolri tidak bisa. Presiden pun tidak bisa. Halo pemirsa Reaksi, saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Mungkin dalam wawancara saya terdahulu saya sudah jabarkan juga. Tapi inti persoalan ya, memang dibutuhkan percepatan daripada penyidik Polri untuk menuntaskan masalah ini. Nah, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, muncul opini, persepsi daripada publik ataupun netizen yang berbeda-beda. Ada mungkin berikan support, ada mungkin yang menghujat, ada mungkin mengkritisi. Tapi itu saya rasa lumrah dan manusiawi. Yang penting sekarang melihat fokus permasalahan ini, ya, diharapkan bahwa penyidik itu lebih greget, lebih profesional, dan betul-betul menyentuh kepada aspek permasalahan. Nah, kalau di dalam perjalanannya itu ada beberapa opini yang itu ya sudahlah, terima saja sebagai masukan, sebagai motivasi. Itu berkali-kali saya katakan. Namun tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perjalanan daripada penyidik. Jangan. Karena itu hak independen daripada penyidik yang dilindungi oleh undang-undang. Ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Namun demikian, ya, saya juga sebagai Purnawirawan Polri berharap kepada penyidik-penyidik kita ini supaya lebih greget. Nah, inilah pokok permasalahan karena berlarut-larutnya penuntasan daripada penyelesaian kasus. Sehingga menimbulkan opini-opini daripada masyarakat. Dan lebih apesnya lagi, setelah munculnya film. Setelah munculnya film ini ternyata kok seperti ini. Apakah itu film itu merupakan The Sign atau dan lain sebagainya, tapi kan ternyata jadi istilahnya jadi santapan publik jadinya untuk memperhatikan, loh kok begini sih peristiwanya. Nah, namun demikian apapun yang terjadi dengan tempus delicti yang sudah kian lama segera tuntaskan. Itu harapan saya. Dan apabila memang ada penyimpangan-penyimpangan di dalam penyidikan daripada oknum anggota penyidik, lakukan pemeriksaan. Propam kita ada, kita punya Kapolri, kita punya juga Kompolnas, supaya betul-betul mengambil langkah-langkah hukum terhadap oknum-oknum penyidik yang menyalahgunakan penyidikan. Tapi kalau equal di berjalan penyidikannya, ya memang lumrah manusiawi. Masalahnya yang perlu saya sampaikan pada media, ya, penyidik kan tidak bisa mengangkat pokok permasalahan kalau bukti permulaan yang cukup itu tidak terpenuhi. Nah, pada saat perjalanan ini, apakah karena kelambanannya ataupun karena bagaimana, tapi faktanya dia tidak bisa menemukan dua alat bukti yang sah terhadap beberapa pihak. Nah, itu kan nggak bisa diangkat, karena nanti JPU juga tidak akan mau. Dia pastikan P19. Nah, inilah merupakan cambuk bagi penyidik untuk lebih profesional lagi. Teliti, benar-benar teliti, kalau memang sudah dituangkan ke JPU, P21 disidangkan, ya sudah ranahnya itu sudah berada di hakim, bukan di penyidik lagi. Nah, kalau hakim memutuskan sekian, bukan penyidik, tapi hakim yang memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kira-kira yang perlu sampaikan pada rekan-rekan media dengan carut-marutnya permasalahan ini. Tapi saya berharap sesegera mungkin agar segera dituntaskan, sehingga harapan masyarakat bahwa Polri lebih profesional dan betul-betul Polri maju ke depan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyalahgunakan kewenangannya untuk menuntaskan suatu kasus. Itu harapan saya. Menarik terkait dugaan oknum penyidik yang ini dugaannya terkait kekerasan gitu. Ini kan kalau dalam kasus ini banyak juga yang bilang katanya ada oknum penyidik melakukan kekerasan agar dapat pengakuan dari terpidana. Tapi kan dari terpidana ini mengaku memang bukan dia pelakunya. Itu seperti apa kalau dari Jenderal sendiri gitu menyikapinya dalam kasus? Jadi begini ya, memang dengan peristiwa-peristiwa yang sedang booming sekarang ini ada saja
ungkapan dari beberapa pihak mungkin yang merasa dirugikan atau mungkin yang tersangkut di dalamnya. Begini aja gampang sebenarnya ya. Kalau memang betul-betul ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan penyidikan, kenapa tidak diungkap pada saat itu? Buktikan saja, iya dong. Nah, dari awalnya diungkapkan aja bahwa saya ditindas atau diapain untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak saya lakukan. Ngomong dong, kalau dia takut di penyidikan, kan ada sidang pengadilan yang terbuka. Sudah lepas daripada intimidasi atau tekanan-tekanan dari penyidik. Itu kan sudah disaksikan oleh orang semua. Di situ dong diungkapkan. Jangan setelah diputuskan, sudah booming, baru banyak ngomong. Ditekanlah, diapalah. Dan ada yang saya dengar lagi, dari salah satu terpidana yang sudah kena, yang namanya Kakak Sudirman, dikatakan dipaksa untuk menandatangani ya berita acara dan mencabut kuasa hukum daripada Bu Titin. Loh, kalau memang kamu dipaksa merasa bahwa kamu dirugikan, kenapa kamu mau? Kan itu. Jangan mau dong. Kemudian kalau dipaksa istilahnya itu supaya tidak menggunakan kuasa hukum orang tertentu, ya yang disebutkan Bu Titin itu, ya katakan saja, buktikan saja. Adakah rekamannya? Adakah videonya? Adakah ucapannya? Disampaikan dalam tertulis ataupun dalam video visual? Kemudian ada saksi-saksinya enggak? Ingat, hukum positif tidak memandang katanya. Hukum positif berdasarkan fakta dan data. Kalau berdasarkan katanya, bisa iya, bisa tidak. Tapi berdasarkan fakta hukum, data, kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, itu yang baru dikatakan bisa diangkat ke permukaan. Itu kira-kira rekan-rekan media nih ya. Oke, izin Jenderal. Yang menarik adalah ketika Peggy Setiawan ini kan kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka setelah film ini booming dan dilakukan penyidikan ulang gitu Jenderal. Mungkin apa sih Jenderal alasannya gitu sampai tertunda 8 tahun ini sehingga mereka baru PG ini yang diduga otaknya itu, dan kemarin juga pada saat press conference juga bilang bahwa dia itu bukan pelaku dan dia masih kekeh dia memang bukan pelakunya. Gimana Jenderal menyikapinya Jenderal? Jadi begini ya, terlepas apa benar atau tidaknya peristiwa itu, apakah dia pelaku atau tidak nanti akan dibuktikan di pengadilan. Namun saya menyampaikan, saya mantan Karawasidik. Kalau situasi ini sudah booming, alangkah bodohnya kalau seorang Kabar Reskrim ataupun Karawasidik itu menutupi permasalahan ini. Suatu hal yang impossible menurut saya. Contoh aja kasus Sambo. Sudah booming, tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya kalau yang terlibat tuh langsung kode etik. Nah, apalagi hanya cuma kasus gini. Nggak mungkin lah menjual nama baik institusi seorang Kapolri, seorang Kabar Reskrim, seorang Kapolda hanya kasus seperti ini. Saya yakin akan diungkap, dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah merupakan hasil akhir daripada penyidikan. Hasil akhir daripada penyidikan. Nah, disinilah nanti akan digelar. Digelar bukan menghadirkan hanya penyidik saja. Ada di situ Propam, ada di situ Kabag Intelkam, ada di situ dari Bareskrim. Ada di situ juga dari penyidik itu sendiri, divisi hukum juga ada. Mereka akan menggodok pokok permasalahan yang ada ini, kemudian mengungkapkan permasalahannya. Begini posisi kasusnya. Peggy Setiawan untuk saat ini bisa didudukkan sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Tentunya 2 alat bukti yang sah itu bisa ditunjukkan oleh penyidik di sidang pengadilan nanti. Dan saya yakin akan dilimpahkan ke JPU dan ditunjukkan barang buktinya, 2 bukti permulaan itu. Nah, makanya tetapkan ini. Kemudian ada, saya sudah terangkan terdahulu masalah 2 DPO. Terlepas ini lamban ataupun ada sesuatu yang salah, tapi pada saat digelar tersebut, 2 manusia tersebut tidak bisa diangkat ke permukaan menjadi tersangka. Jadi jelas dong harus dianulir. Nah, saya pernah mengatakan bahwa lebih bagus melepaskan tersangka daripada ya, menahan, memeriksa, atau mempidanakan seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kita berdosa kepada yang bersangkutan, kepada yang Maha Kuasa. Kalau dikatakan kenapa kek, kalau gitu kenapa di DPO kan?
Nah, inilah tugas Propam. Inilah tugas Kapolri. Inilah tugas daripada Paminan untuk menyelidiki permasalahan ini. Kalau memang betul-betul ada abuse of power, kenapa tidak? Transparansi dong pada masyarakat. Tunjukkan pada masyarakat bahwa mereka melakukan penyimpangan itu. Tapi tentu berdasarkan 2 alat bukti itu. Gitu loh. Tidak sembarang asal terus, kamu salah, salahnya di mana? Atau kalau dibilang kurang profesional, mungkin saja kurang profesional. Karena tidak greget menindaklanjuti pokok permasalahan ini. Itu kira-kira rekan media tuh. Oke, Jenderal, ini banyak sekali spekulasi publik mencurigai oknum polisi benar melakukan kekerasan dan adanya ancaman. Pada saat kemarin juga diungkapkan dari responnya Pak Otto Hasibuan dan juga Pak Deddy Mulyadi gitu. Kalau dari pengalaman Jenderal, izin saya bertanya gitu, maksudnya pada saat Jenderal menjadi penyidik Bareskrim gitu, untuk kasus-kasus seperti ini memang ada nggak sih untuk oknum-oknum yang seperti itu gitu, Jenderal, atau seperti apa? Jadi begini ya, kita sudah memberikan penekanan, pembelajaran kepada seluruh anggota penyidik bahwa di dalam melakukan lidik dan sidik harus profesional. Tidak menggiring seseorang untuk bisa didudukkan sebagai tersangka. Saya tidak mengatakan bahwa kemungkinan ada atau tidak, kemungkinan ada. Kemungkinan itu ada. Kan gitu. Kadang-kadang kan penyidik ini supaya memaksa seorang untuk mengaku itu berbagai cara dia lakukan, tapi tidak pernah diperintahkan oleh undang-undang, tidak pernah diperintahkan oleh pimpinan Polri untuk melakukan tindak kekerasan. Karena jadi terjadi kontraproduktif. Mau menyelesaikan kasus, tapi jadi menimbulkan kasus. Ini tidak pernah diajarkan, tapi bukan saya katakan bahwa tidak mungkin, saya tidak berani mengatakan demikian. Tapi kalau terjadi, harus dilakukan tindakan hukum. Harus diberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan kekerasan tersebut. Jawaban saya kan equal ya. Saya nggak mau mengatakan, oh nggak mungkin, nggak. Saya nggak bisa ngomong gitu. Tentunya harus dibuktikan semuanya. Nah, kira-kira begitu, rekan-rekan. Siap. Jenderal, yang terbaru juga pengacara Hotman Paris tadi meminta kepada Presiden untuk menunda penyidikan dalam kasus Vina. Mungkin dari Jenderal sendiri menyikapinya seperti apa? Saya udah jelaskan terdahulu, ya. Apa hak seorang Hotman Paris untuk menunda suatu penyidikan? Tidak ada seorang pun, ya, atasan penyidik pun tidak punya hak kewenangan untuk menunda atau menghentikan penyidikan apabila tidak sesuai dengan etika prosedur. Karena penyidik mempunyai hak independen. Jangankan seorang pengacara, Kabareskrim aja nggak bisa. Kapolri aja nggak bisa suruh hentikan itu. Jangan dulu nggak bisa. Kalau memang berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup, memang ternyata bisa diangkat ke penyidikan, harus dilakukan. Kalau seandainya seorang Kabareskrim ataupun direktur mengatakan hentikan, berarti direkturnya menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu tidak boleh. Penyidikan berlanjut. Nah, dia boleh jadi direktur, tapi penyidik punya hak independen. Bisa menghentikan apabila memang bukti permulaannya tidak cukup. Dilanjutkan apabila bukti permulaannya cukup. Jangan suruh menunda atau segala macam. Memang apa hak dia? Nggak ada hak seorang Hotman Paris untuk menghentikan atau menunda penyidikan. Emang siapa kau? Emang siapa kau bisa menghentikan penyidikan atau menunda pendidikan? Emang kau punya komandan dia? Kapolri aja nggak bisa, apalagi kamu. Gitulah kira-kira. Saya agak tersinggung juga di sini. Jangan seorang pengacara itu sok mencampuri urusan internal dalam daripada Polri. Itu nggak boleh. Tapi memberikan kritisi boleh-boleh saja, sah saja dong. Publik aja boleh. Memberikan masukan input sah-sah saja. Atau mengkritisi bahwa ini terjadi seperti ini, berikan buktinya. Bahwa penyidik itu nggak benar. Kalau memang ada buktinya, Propam bertindak. Harus ditindak. Karena betul-betul memang dia menyalahi etika prosedur. Begitu. Kurun waktunya. Jadi nggak ada ya. Siapapun nggak bisa menghentikan penyidikan apabila memang penyidikan itu memang bisa berlanjut. Yang menghentikan itu berdasarkan analisa penyidik yang menangani dan itu berdasarkan hasil gelar perkara. Baru bisa dihentikan. Dan itu pun kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup. Gitu kira-kira. Ya? Bang, memang tadi juga saya mempertanyakan masalah penyidikan. Tapi dia berbalik nanya. Penyidikan tetap berjalan.
tapi dia mohon Jokowi turun tangan, independennya sendiri, Jokowi sendiri yang turut mencari fakta-fakta dalam tanda kutip penyidik-penyidik yang dia tunjuk Bang, biar gak jadi kemana-mana Bang. Kalau masih penyidik yang lama atau Polda yang sekarang lagi berjalan, dia nggak terlalu percaya Bang, karena fokusnya kan ke Peggy di sidang dan akhirnya dia tersangka close Bang. Nah yang dia fiktifnya itu, yang 2 DPO itu yang dipertanyakan Bang, gimana Bang? Jadi gini ya, turunnya Jokowi untuk melakukan itu nggak ada. Jokowi hanya memerintahkan kepada Kapolri segera tuntaskan, berikan transparansi kepada masyarakat, berikan jawaban yang sesungguhnya bahwa proses ini harus tuntas. Itu perintah Jokowi selaku pimpinan tertinggi negara, selaku atasan Kapolri. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam penyidikan. Itu presiden loh ya, nggak boleh masuk dalam penyidikan. Nah, terus dikatakan bahwa ini harus diganti penyidiknya, bukan hak kamu untuk ngomong kayak gitu, ya. Kapolri, Kabareskrim, kalau sidik lebih paham siapa yang harus didudukkan menjadi penyidik itu. Masalah nanti ditambah atau bagaimana itu urusan internal. Saya mohonkan kepada Pak tidak boleh mencampurkan urusan internal. Berikan supporting, berikan kritisi, berikan masukan-masukan, tapi tidak bisa kau campuri urusan dalam. Nah. Gak ada urusanmu di situ. Udah, kalau kau memang kurang keberatan, pertahankan saja di pengadilan nanti, buktikan bahwa kamu benar, bahwa bukti-buktinya kuat, itu aja. Jangan kau campuri urusan internal Polri. Itu ada etika prosedur. Ya. Satu lagi, ya, yang saya perlu sampaikan juga kepada rekan-rekan media, masalah Ibtu Rudiana. Yang dikatakan sudah dikasih nomor HP-nya, udah diminta keterangannya, itu juga bullshit. Tidak ada hak dan Paris untuk minta keterangan daripada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini kan mempunyai anak yang sudah meninggal, sudah tewas. Yang berhak untuk meminta keterangan daripada Ibtu Rudiana adalah penyidiknya, atasannya, Propam, Kapolri, Kabareskrim. Nggak ada orang lain yang bisa. Dan dia akan memberikan keterangan-keterangan itu sesuai dengan etika prosedur. Masalah menyuarakan kepada masyarakat, ada salurannya, ada humas kita. Masalah dia tidak boleh memberikan keterangan kepada media sekalipun tentang mekanisme penyidikan, karena kita mempunyai perkap, kita mempunyai konstitusi, kita mempunyai undang-undang yang diikat oleh aturan dan peraturan itu. Jadi nggak sembarangan. Dia bukan masyarakat biasa, dia adalah anggota Polri yang terikat oleh institusi. Jadi nggak ada mau kasih 1000 nomor HP, nggak bakal diminta keterangan, nggak bakal dikasih sama dia. Emang siapa lo minta keterangan gue? Nah, kira-kira gitu, ya. Kemarin kan juga Otto juga membawa bukti-bukti dalam tanda kutip saksi-saksi dalam BAP 2016. Dari kesaksian orang-orang itu bahwa dia ada tekanan, ada ancaman. Abang udah menjelaskan tadi. Tapi hari ini juga dia dipanggil ke Polda Jabar untuk diperiksa lagi untuk mengubah BAP yang 2016, karena dia juga akan mengajukan PK tersangka ini Bang. Gimana melihatnya sebagai penyidik Bang? Kalau itu sah-sah saja ya. Dia kan saya katakan tadi, kalau memang Pak Okto itu mempunyai bukti-bukti yang signifikan, berikan aja kepada penyidik. Tolong kita sama-sama nanti digelar ya. Pada saat gelar perkara, ungkapkan tuh pengacaranya, ini loh bukti-bukti saya. Karena pengacara pasti diundang. Pasti diundang, ya. Siapa yang menangani, baik tersangka, pelapor maupun korban, diundang itu. Pengacara bicara untuk mendudukkan pokok permasalahannya. Tapi nggak bisa harus pakai ini, nggak bisa. Nanti setelah selesai gelar perkara, para orang-orang yang bersangkutan, Propam, Intolkam, Divisi Hukum, Reserse atau Bareskrim, penyidik itu sendiri akan mengadakan rapat ataupun meeting diskusi untuk memecahkan pokok permasalahan ini. Tentu mungkin saja akan mengundang mungkin ahli bahasa, ya, forensik, mungkin juga istilahnya untuk mempelajari tubuh seseorang tuh gerakannya kan ketahuan, atau mungkin seperti contohnya indragiri, ya, psikologi itu dia kan bisa memperhati, ini bisa diundang. Nah, mereka akan memberikan supporting itu. Kelihatan dari gaya bahasa tubuhnya itu dia bohong atau enggak.
kan gitu. Itu diundang, memberikan masukan-masukan sebelum memecahkan pokok permasalahannya. Jadi kalau dikatakan oleh media tadi, Pak Utut tadi, ya sah-sah saja, nggak ada yang tabu di situ. Dan Polri juga harus menerima kalau input-input itu ada, tapi berdasarkan bukti, bukan berdasarkan katanya. Kalau berdasarkan katanya itu bukan bukti, ya, fakta dan data yang perlu. Ini loh, fakta aktual, data aktual. Ini sekali masukan pada penyidik. Kalau penyidik umpamanya tidak mau mengikuti itu, nanti kau pertahankan aja di pengadilan. Oke, tapi saksi sendiri ada salah satu bilang saat kejadian itu 5 atau 4 orang itu sedang berkumpul dengan melakukan salah satu dalam tanda kutip minuman. Tapi minuman itu dibeli salah satu yaitu RT, anak dari RT sendiri. Tapi dalam BAP RT sendiri mengakui bahwa orang-orang itu tidak nginep di situ atau tidak kumpul di situ. Gimana bang? Ini akan melibatkan nggak seorang RT bang? Karena ini juga udah mulai keangkat seorang RT ini mematulasi atau menyamarkan dengan kejanggalan ini bang. Gimana bang? Menurut hemat saya begini ya, segala informasi yang positif terima saja, ya. Kalau memang betul-betul RT-nya itu memang ada sangkut pautnya keterlibatannya dalam hal yang diceritakan tadi, ya periksa, telusuri. Tentu ditelusuri itu berdasarkan data, fakta, dan bukti. Ya. Kalau memang betul-betul terlibat, ya ambil, tersangkakan. Kemudian kelima orang melakukan minuman keras, ada buktinya enggak? Siapa yang menyaksikan? Pokoknya intinya di dalam penanganan kasus, ya harus berdasarkan bukti, data, fakta, saksi, bukan katanya. Karena kalau publik mengatakan kan menurut saya ini sudah nggak benar polisi, ya silakan saja. Itu kan betul-betul polisi itu harus menerima dengan segala bangga ada. Jangan kita sakit hati, nggak perlu. Terima itu input supaya mencambuk polisi itu, penyidik itu lebih profesional lagi. Kalau saya sudah kenyang lah mengalami kayak gitu dari dulu. Sudah baik pun saya lakukan, tetap aja salah. Makanya saya katakan berkali-kali, kaki kirinya di rumah sakit, kaki kanan di kuburan. 1000 yang dilakukan polisi bagus, itu sudah manusia, memang tugas tanggung jawabnya. Sekali kau melakukan penyimpangan, booming itu jadi cacat buatmu. Makanya pesan saya kepada polisi, Polri, penyidik, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu yang betul-betul netral, jangan ada keberpihakan kepada siapapun. Sehingga masyarakat bisa mempercayai tugas pokok fungsi Polri. Kira-kira itu. Siap, Jenderal, izin. Ada satu wanita yang mengungkap di media sosial bernama Widya. Ini sebenarnya membongkar awal kasus mulanya nih, Jenderal. Diduga katanya awalnya karena ada seorang bandar narkoba itu terusik dengan tindakan Ayah Iki, mengingat pada saat itu Ayah Iki menjadi kanit narkoba di Cirebon. Bagaimana, Jenderal? Menurut hemat saya begini ya, apapun informasi daripada masyarakat, mau Widya kek, mau 1000 Widya kek, kalau memang betul-betul bisa ya membawa data tadi, kenapa tidak masukkan data fakta itu supaya dilakukan tindak lanjut oleh penyidik. Kalau memang betul-betul memang benar, loh harus turun tuh propam itu, periksa, tuntaskan, kasih sanksi yang berat. Apalagi seorang Polri kalau terlibat dalam kasus narkoba nggak ada ampun. Ya, menurut saya ini ya, saya sebagai anggota Polri, saya seorang reserse, hukum yang terberat-beratnya bila penting hukuman mati. Karena dia kan sebagai aparat penegak hukum yang harus menuntaskan ataupun membasmi gitu, bukan malah terlibat. Nah ini juga kepada penyidik, nggak usah lagi tedengaling-aling maksudnya temen nasional, enggak. Kalau memang terlibat, berikan sanksi seberat-beratnya. Hakim juga harus berbicara, nggak usah pakai lihat-lihat lagi. Udahlah sanksi hukum yang terberat aja. Apa? Hukuman mati. Hukuman mati. Oh masyarakat aja hukuman mati kok. Apalagi si polisinya itu. Si polisi yang pembasmi kok malah gunakan narkoba. Kalau bisa 2 kali hukuman mati, 2 kali hukuman mati. Gitu loh. Nah saya harus bicara apa adanya gitu loh. Saya paling benci dari dulu melihat minuman keras, dugem, dan masalah rokok. Rokok aja saya nggak merokok. Paling benci saya tuh. Karena akan merusak sirkulasi tubuh kita semua. Merusak generasi muda kita. Nah, ini yang saya harapkan kepada media ataupun kepada yang dikatakan tadi pemerhati itu. Kalau memang ada, tolong berikan sebanyak-banyaknya. Saya mendukung tuh, saya support itu. Kalau memang betul-betul ada tuh awal mula peristiwa itu gara-gara narkoba,
siapa polisinya, periksa. Kalau memang betul ada keterlibatannya nanti narkoba, siapa bandarnya. Nah ini kan nanti akan mengungkap Pandora itu. Menurut saya sah-sah saja. Jangan salahkan juga Widya kalau memang betul Widya itu memang bisa membuktikannya gitu loh. Nah, kalau nanti Widya nanti diintimidasi orang, nanti kapan lagi kita membuktikan? Support, polisi harus dukung dia, lindungi dia kalau memang betul. Kira-kira gitu. Terakhir dari saya Jenderal, mungkin kalau dari Jenderal sendiri, apa solusi untuk polisi, terutama dari wilayah Polda Jawa Barat gitu yang menangani kasus ini gitu, dan banyak juga publik yang mungkin saat ini tidak percaya dengan kepolisian gitu. Kalau dari Jenderal sendiri bagaimana? Ada pesan nggak mungkin Jenderal? Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai Purnawirawan Polri tentunya ya merasa ini juga ya, segala prihatin lah ya dengan situasi kondisi ini ya, sehingga saat ini mata publik mengarah kepada bagaimana kinerja daripada Polri. Ini tentunya perlu merupakan masukan daripada pimpinan Polri untuk lebih tegas lagi ke bawah ya, lebih transparan ke bawah dan betul-betul mengambil langkah-langkah yang signifikan sehingga anggota Polri itu lebih profesional ya. Kalau seandainya dengan peristiwa ini semua menjadikan Polri jadi tidak percaya sekarang itu manusiawi saja ya, manusiawi. Tapi saya berharap jangan menurunkan semangat kinerja Polri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Paling penting satu, buktikan kepada masyarakat bahwa kasus ini bisa dituntaskan secara transparan. Jawab masyarakat itu, jawab mereka yang sudah memberikan kritisi-kritisi kepada Polri. Anggap aja itu kritisi membangun, apapun bentuknya. Nggak perlu kita sakit hati, memang itu tugas kita kok. Nah, itu pesan saya kepada penyidik. Wahai penyidik, jadilah kau penyidik yang independen, jadilah kau penyidik yang betul-betul netral, jangan ada keberpihakan, jangan ada kepada membela orang-orang yang menurut hemat bisa untuk dibela padahal salah. Kasihan si pencari keadilan. Berikan yang sebaik-baiknya, sehingga profesionalis Polri bisa terjamin dan dipandang oleh masyarakat betul-betul Polri itu sudah semakin maju. Mungkin itu pesan saya kepada seluruh rekan-rekan. Satu kata, penyidikan depan baris di stop. Pendapat seorang mantan jenderal, mantan penyidik Mabes Polri, setuju atau tidak? Oh ya enggak dong. Penyidikan tidak boleh dihentikan. Penyidikan harus berlanjut. Apapun penyidikan harus berlanjut karena sudah ada tersangkanya, sudah ada narapidana, sudah terpidana, harus dilanjutkan sampai tuntas. Jangan ada yang bisa menghentikan penyidikan. Siapapun dia, maju terus, tuntaskan masalah, jawab itu masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasa, oh betul-betul Polri sudah bekerja secara maksimal. Itu kira-kira pesan saya. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.